سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وفضل العلماء بإقامة الحجة وأكرم الأولياء بظهور الكرامة الخوارق التي هي من معجزات سيد المرسلين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى درجات العارفين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد شجاعة أصل نورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف سورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية وبهجة السنية ورتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم موتوا قبل أن تموتوا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخمسة أطفي بها نار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخمسة أطفي بها نار الوباء الهادمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا
ya Rabbi bil Mustafa alim maqasidana wa wirlana ma'amadu ya wasi'al karami li khamsadur rutbi biha awal wabail hadimah al-mustafa wal murtadha warnahuma wa fahimah ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa wirlana ma'amadu ya wasi'al karami li khamsadur rutbi biha awal wabail hadimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa fahimah ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma'amadu ya wasi'al karami li khamsadur rutbi biha awal wabail hadimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa fahimah ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma'amadu ya wasi'al karami li khamsadur rutbi biha awal wabail hadimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa fahimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutu qabla an tamutu. Di hadis sahih parantah di Allah parentah di Rasul kanggo sadaya umatna sanes kanggo kiai unggul sanes kanggo santri unggul kanggo umum sadaya-dayana sadaya diparentah mutu qabla tamutu diparentahkeun sholat diperintahkan zakat, diperintahkan saum, diperintahkan bikin mampu, ialah ngajalankan ibadah haji sareng umroh ka tanah suci. Bisa sih lah, sasi Dzulhijjah.
Dzulhijjah bahasa Arabna kurang nama sok nyebut bulan raya, kurang sok nyebut bulan haji. Bulan haji karena batur ngalah haji tanggal 8 Dzulhijjah wukuf di Arafah puncak. Kebiaya perintah kemudian semua itu dari yang awal nomor 1 syahadah batin, perkara batin diucapkan untuk dibatin, kemudian isinya dan menjalankan amalan-amalan dohir yaitu sholat, saum, zakat, dan kemudian haji. Manfaatnya, fungsinya yaitu semua itu untuk mutu qoblan. Dan kemudian yang sunnah-sunnahnya, saum sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah, semuanya dalam rangka mutu qoblan. Ibadah mahdoh, semuanya dalam rangka mutu qoblan. Kita berumah tangga, kita bertetangga, semuanya diniatkan karena Allah untuk mutu qoblan. Bekerja, berdagang, ibadah diniatkan untuk mutu qoblan. Bukan tarekat saja, semua ibadah, semua amalan ke Allah baik syariat maupun thariqat semuanya untuk tazkiyah, untuk mutu qoblan. Tazkiyah, tasfiyah yaitu untuk membersihkan hati, mensucikan hati dan membangunkan rohani. Dan setelah bangun yaitu bulan. Ada jalan cepatnya, ada jalan khususnya, yaitulah thariqah. Jadi jangan berprasangka ibadah ini untuk Allah, ya ke Allah, tapi untuk kita manfaatnya untuk apa? Untuk dalam rangka mutu qoblan tamutu. Apa itu mutu qoblan tamutu? Mutu kita pulang, mutu kita kembali, mutu kita pulang, mutu kita kembali ke Allah. Maksud ke Allah itu kita kembali lagi ke alam di mana ruh kita diciptakan. Kita sekarang lagi berada di alam dunia, juga suka disebut alamul mulki, kembali ke alam dulu di mana kita diciptakan, yaitu alam lahud. Alam lahud itulah yang disebut mutu qoblan tamutu. Dari mulki ke malakut, kemudian ke jabarut, kemudian akhirnya kembali lagi ke alam tauhid, yaitulah lahud. Qoblan tamutu, sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal, atau sebelum kontrakan badan ini, fisik ini habis. Ini akan bolak-balik terus karena si pembicaranya jarang, si penyampainya jarang. Ya bagian masing-masing dah. Yang lain menyampaikan tentang ini, tentang itu, tentang perjuangan, tentang jihad, tentang mengurus negara, tentang keberkahan. Ini di sini bagiannya tentang ayo ngajak balik. Ada bagiannya masing-masing. Ruh kitanya 4, ruh jismani. Alam yang 4, ruhnya juga 4. 1 ruh jismani. Ruh jismani itu adanya di badan ini, ruang edarnya antara darah dan daging dengan sukma tuh yang menghidupi fisik ini.
ruangan ruh jismani, ruh pertama yaitu berada di darah dan daging. Kemudian ruh kedua sironi. Sironi itu gaib lagi, dan bisa sudah memakai akal, makanya gimana? Makanya percaya termasuk akidahnya ini akidah samiyah. Akidah itu ada akidah uluhiyat, ada akidah nubuwiyat, ada akidah samiyah. Uluhiyat tentang Gusti Allah, tentang ketuhanan. Nubuwiyat tentang kenabian, kita wajib percaya. Samiyah ini tentang gaib-gaib yang disampaikan oleh Rasulullah. Cuma 3 tuh akidah tuh. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, rapihkan akidahnya Abdul Hasan Al-Asy'ari, uluhiyah, nubuwiyah, samiyah. Nah ini masuk samiyah, wajib percaya. Alamnya alamul malakut, ruhnya yang kedua yaitu sironi, diolah diurus. Yang ketiga alamnya jabarut, ruhnya sultoni. Yang keempat lahut, ruhnya qudsi. Lahut itu alam tauhid, dan ruh yang bisa sempurna mentauhidkan Allah adalah ruh qudsi. Tapi belajar ilmu tauhidnya ya dari awal, tapi akan bisa mentauhidkan Allah secara sempurna mesti di alamnya dan oleh si pelakunya, yaitu ruh qudsi. Jadi Roh Kudus itu bukan di agama Kristiani, di agama kita, ya di agama mereka itu dari Nabiullah Isa alaihissalam. Roh Kudus, ruh suci itu ruh yang sudah bisa mentauhidkan Allah, ruhnya sudah kembali ke alamnya. Ini tidak banyak disampaikan sama yang lain, mungkin aneh kalau yang belum dengar. Yang sudah dengar, dengar lagi, mudah-mudahan gak bosan, akan terus disampaikan. Mutu, bagaimana caranya untuk pulang? Mutu itu pulang bitazkiyah wa tasbiyah. Qad aflaha man tazakka. Orang-orang yang pulang kelak yaumal qiyamah ada fisofil ula, akan ada di barisan pertama. Alamnya alamul qurbah, yang pulang di masyar nanti kan berbaris-baris, dan ada yang paling depan, di belakangnya Rasulullah SAW, orang yang melakukan mutu qabla al-taqwa. Ilmunya yaitu tasawuf. Tasawuf itu ada orang-orang yang telah bisofil ula, di barisan pertama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah kita mau pulang enggak. Ini perintah Allah dan Rasulnya untuk semuanya. Dan ini ilmu tasawuf, ilmu thariqah, inilah alatnya, alat yang cepat, alat yang termudah untuk mengembalikan ruh kita kembali ke alam malakut, ke jabarut sampai lahut. Tinggal kita terus dengar, pahami, dan kemudian mudah-mudahan sekaligus terus rela. Ayah-ayah
Jangan agama ini karena takut neraka, jangan agama ini karena ingin surga. Itu untuk orang-orang awal. Orang yang sudah mengenal begini karena Allah dan Rasulnya, ingin pulang ke Allah dan ingin pulang kepada Rasulnya, kembali. Diolah hatinya, diolah ruhaninya, ruh yang 4 lapis. Maka prosesnya menembus fisik ini dulu. Man arafa nafsah fa'arafa rabbah. Nah, tarikan tuh, tarikan. Fa'arafa rabbah. Nanti ada jadbah, ada tarikan. Tarikan itu kalau bisa dipahami dalam ilmu kelahiran itu membesar, mengembang, menuang. Seperti di telur itu apa, embrio dalam telur itu berkembang dianggemi selama 21 hari oleh induknya, maka menetas. Begitu juga manusia membuka potensi rohaninya, mengembangkan ruhnya, membangunkan ruhnya, meningkatkan nur Rasulullah yang ada di dirinya, maka meningkat melalui unsur alam. Karena dirinya itu alam. Menembus unsur tanah, unsur air, unsur angin, unsur api. Unsur tanah 21 tahapan, unsur air 41 tahapan, unsur angin 101 tahapan, unsur api itu 313 tahapan. Dijalankannya dengan menjalankan syariat, menjalankan dzikir, ngalobahkeun sholawat, dan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya diniatkan ke sana. Maka nanti rasanya itu menembus unsur itu, sampai terlihat di diri kita itu ada unsur yang api, yaitu mahabbah, yaitu cinta, sehingga agamanya memakai mahabbah. Itu unsur tertinggi. Kalau orang beragama sudah memakai mahabbah, sudah memakai cinta, bukan karena surga dan bukan juga takut neraka, itu udah ada di unsur api. 1 tanah, 2 air, 3 angin, 4 api. Kalau di api itu mulai sudah kesadarannya, mulai ruhaninya, basirohnya mulai terbuka, ruhaninya mulai bangun. Kalau telur siap-siap menetas, itu ke sana. Yang disebut man arafa nafsah, siapa yang mengenal dirinya dari fisiknya dulu. Diri ini, fisik ini, unsurnya ada unsur tanahnya, ada unsur airnya, ada unsur anginnya, ada unsur apinya. Kemudian barulah nur. Itulah nur Rasulullah, nur tauhid. Nah, pahamkan ini ya. Untuk apa memahami ini? Paham untuk pulang. Ini unsur ini ada di fisik, sampai di ruh pertama, yaitu ruh jismani, ada di darah, ruang edarnya darah daging, yaitu di sukma. Maka alaik duluman, kegelapan yang berasal dari makanan yang haram, yang subhan, minuman, dan tindakan-tindakan kita yang haram,
itu akan memotori itu dibersihkan, dibersihkan. Itu sana. Jadi membuka nomor satu dulu sukma atau ruh jismani karena sama di sana penyakit. Sampai nur Rasulullah, sampai kesadarannya cukup untuk pulang ke alam kedua dengan ruh kita yang kedua, yaitu sironi, alamnya malakut. Alamnya malakut, alam langit. Paham gak? Tarbiyah yang begini, tarbiyah, taklim dan tarbiyah. Taklim mendengarkan ilmunya, dipahami, itu taklim, ilmu ilmiah jadinya. Tarbiyah dari pemahaman ini ada nur dari malakut, nur dari jabarut, nur dari lahut, dari pusat nur itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sholat 5 waktu, kemudian menjalankan sholat sunnah, kemudian bersedekah dan ibadah yang lainnya, silaturahmi, berumah tangga, mengurus anak, mengurus ini itu, tujuannya ibadah, dan ibadah itu untuk mutu, arahkan ke sana, untuk mutu, bekerja, dagang, bertani, berkebun, ke sawah, niat ibadah, dan untuk itu, untuk mutu. Sudahkah kita niat ke sana? Sudah belum? Belum. Ibadah yaitu untuk membersihkan hati kita. Dohirnya mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, hakikatnya dari Gusti Allah, dan kemudian niat ibadah itu untuk meningkatkan ubudiyah di batin kita, yaitu tazkiyah. Kalau ustaz, kalau kiai, guru ngaji, itu dakwah namanya. Hubungan dengan sesamanya, hubungan sesamanya yang menyampaikan ilmu, dakwah. Tapi untuk pribadinya diniatkan untuk tazkiyah. Seperti begini, ada yang berbicara, yang menyampaikan, ada juga yang mendengar. Sama-sama lagi berjuang untuk mendapatkan ilmu, pemahaman. Penyampai yaitu lagi dakwah ilmiah, talim, dan dakwah ruhaniyah yaitu tarbiyah untuk ruhnya, menyampaikan ruh, dari ruhnya ke hati, dan kemudian menembus ke ruh. Nah, ini malah jadi kita tanya diri kita masing-masing, sudahkah ibadah yang kita lakukan diniatkan untuk itu? Yang disebut lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, lillahi ta'ala, lil wusul ilallahi ta'ala wa rasulih. Karena Allah, wayana karena Allah, karena Allahnya baru bahasa, baru lisan, atau tahu mananya lillahi ta'ala itu karena Allah ta'ala, karena Allah. Maksud karena Allah itu lil wusul ilallahi wa rasulih, yang balik ke Allah sareng Rasulullah. Kadang amal teh seikhlasnya karena Allah itu lil wusul, untuk usul, untuk balik.
Kadenya ngurus anaknya lillahi ta'ala, karena Allah, karena Rasul. Kadenya rumah tangganya karena Allah, karena Rasul. Iya, karena untuk pulang. Dohirnya melakukan hubungan dengan sesama, batinnya untuk pulang. Kemana langkah awalnya? Untuk membangunkan, membukakan mata hati, basiroh, dan keruhaninya untuk meningkatkan awsofu Rasulillah, awsofun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadar sifat Rasulullah yang ada di ruh pertama, ruh jismani, ditingkatkan dengan amalan-amalan itu. Karena ibadah itu siapa yang mencontohkan? Rasulullah. Siapa yang memerintahkan? Allah dan Rasulnya. Itu ketika menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu lagi berjalan menuju Allah dan Rasulnya, meningkat hatinya, basirohnya terbuka, sifat-sifat Rasul di ruhnya meningkat. Nah, meningkat. Kalau telur ayam 21 maka sempurna 21 hari menetas. Itu unsur, hanya unsur tanah. Kalau di bebek sampai unsur air 41 hari. Kalau manusia sampai unsur api, ada getaran suka, ada getaran cinta ke Allah dan Rasulnya, itu tahapannya sampai 313. Nih, torekot nih, ulangnya dikir, baik itu paham yang naon, arahnya kemana. Jangan torekotnya syariat juga diarahkannya ke sana. Lalu kalau ibadah kita menjalankan syariat, ibadah saja ke Allah, nanti kita salah pemahaman, menyangka bahwa ibadah ini untuk Allah, biar dikabul oleh Allah, ibadahnya diterima. Ibadahnya diterima itu ruh kitanya pulang, ruh kitanya kembali ke asal ruh kita diciptakan. Dengan apa? Dengan wiladah, dengan kelahiran. Kembali awal-awal kita datang, turun, kemudian kita setelah sampai ke alam terendah ini kembali lagi naik. Diciptakan di laut, turun ke alam jabarut, ruhnya sultan, turun ke malakut, ruhnya sironi, gubrak ke alam dunia, summa radadnahu asfala safilin. Ruhnya jismani menyatu dengan sukma, diwadahi dengan basik ini, badan ini. Iya, saya kontrakan badan ini nih. Kalau sudah merasakan, mengetahui dan merasakan, menyadari, memahami, badan ini ternyata kontrakan. Iya, kita kontrakan pakai waktu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kontrakannya habis, ketika kontraknya habis, kontrak fisiknya, tapi belum melaksanakan pulang, maka didatangi oleh malak Israil alaihissalam. Habis pak kontrakannya, habis bu kontrakannya, ayo pulang. Gak mau, dipaksa. Makanya sakaratul maut itu sakit. Yang pulang ya akan sakit. Terus bagaimana itu malak Israil datang mendatangi orang yang habis kontraknya kalau ruhnya sudah pulang, bukan menjemput ruh, hanya menyentuhkan asma Allah al-mubin, dipaehatkan dari paruna, dimatikan ruhul hayatnya.
Al-Hayyunya Allah yang ada di badan ini yang untuk menghidupi fisik ini dimatikan, diganti dengan Al-Mumit. Gerak baik-baik. Bukan menjemput, bukan. Karena yang dijemput yang sudah kembali ya tidak dijemput. Apa yang dijemput? Hanya dipasangkan Al-Mumitnya Allah. Maka siapa-siapa atau apa-apa saja yang hidup yang dipasangkan Al-Mumit oleh Malak Jibril, ya matilah, selesailah, habislah kontraknya. Paham gak nih? Paham ke? Kita ibadah witir, 11 tahajud, 12 rakaat, hajatnya ininya itunya, sholat tobat. Untuk itu semua, untuk membersihkan hati dan pikiran kita bersih, terbuka. Kalau bersih terus dibersihkan lagi, maka akan terbuka basirohnya. Ruhaninya akan bangun. Dengan apa bangunnya? Dengan awsofun Nabi, dengan sifat-sifatnya Rasulullah. Bangun, membesar, menguat, cukup untuk di langit. Dan ada yang untuk mengantarkan, ada yang mengantarkan, yaitu murabi. Maka pulang, datang ke alam dunia, diantar oleh siapa? Oleh ibu kita. Apa ada anak kita yang hadir di muka bumi ini tanpa diantar sang ibu? Tidak ada. Begitu juga pulang ke langit. Ruhnya dewasa, besar, cukup untuk di langit, dan ada yang mengantarkannya. Makanya bahasanya supaya mudah dipahami, itu wilayah lahir. Siapa yang melahirkan, yang mengantarkan ke langit? Yaitu murabi, itulah mursyid, thariqat, ruhani yang cukup umur. Kalau ibu-ibu bisa yang melahirkan yang sudah balik, yang sudah dewasa, dan yang sudah hubungan dengan lawannya. Begitu juga ruhani yang sudah hubungan, sudah ta'alluq dengan ayah ruhani, maka bisa melahirkan ruh. Ayah ruhani abal arwah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu juga bisa mengantarkan seseorang untuk lahir di muka bumi ini karena sudah berhubungan dengan lawan jenisnya. Jadilah itu apa? Jadilah itu bahan untuk kontrakan, untuk tempat ruh seseorang. Nah, begitu juga ruhani yang bisa melahirkan itu yang sudah unsiyah, yang sudah memesraan, yang sudah bercinta. Ibu-ibu yang bisa melahirkan yang sudah, itu kan buah cinta, yang sudah bercinta langsung bisa melahirkan. Begitu juga ruh yang sudah bercinta dengan sang ayah ruh, maka itulah yang bisa melahirkan. Namanya murabbi ruh. Dan yang bisa bercinta yang sudah balik, yang bisa bercinta itu yang sudah balik. Ibu-ibu yang sudah balik usia 15 tahun ke atas terus sampai 20 tahun bercinta baru bisa melahirkan. Begitu juga ruh yang sudah usia, yang sudah balik, yang sudah sampai ukuran baliknya fisik ada ukurannya, kemudian baliknya ruhani juga ada ukurannya. Baliknya ruhani ada ukurannya.
baliknya fisik. Kita tahu perempuan 9 tahun 10 tahun umumnya baliknya, lelaki 15 tahun. Ruhani juga begitu, ada baliknya. Baliknya setelah dewasa. Apa itu dewasa? Sampai menembus 4 alam. Mana tandanya itu? Kita kalau dari kelamin kita keluar itu isyarahnya tuh 4 macamnya air itu. 1 air urin, air pipis. Apa sih itu? Air yang kedua air urin, air pipis itu najis. Air yang kedua yaitu air wadi, hukumnya najis. Air yang ketiga air madi. Tuh. Air yang keempat air yang suci. Air yang suci itu tak akan keluar kecuali buah dari memesan yang sempurna. Air yang pertama air ampas, pangluar-luaran itu mah. Air yang kedua yaitu air wadi. Bila mana orang capek berjuang capek, keluar air wadi. Ada orang syahwat tapi nggak sempurna, itu air madi. Syahwat sempurna karena memang udah ukuran, maka itulah air suci. Itu bisa melahirkan, jadilah dengan air itu, dan kemudian dipakai untuk mesraan dengan lawannya, terlahirlah jadi fisik ini. Begitu juga dalam agama ruhani yang sudah balik. Yang sudah balik itu sudah melalui itu, sudah melalui menjalankan agamanya. Agama yang pertama isyarahnya yaitu urin yang pertama ampas, yang paling luar. Terus dia mulai capek dalam ibadahnya dan agamanya, capek ibadah kejurang terus capek. Mahdoh, jenggoer mahdoh, tujuan ajak mutu, qoblatan mutu, qoblatan mutu, semua ibadahnya untuk itu. Capek terus, tapi belum sempurna, hanya baru capek, belum menjiwai agamanya, baru capek dalam ibadah. Maka itu seperti air yang kedua, yaitu wadi. Capek ibadah kurang putih, berjuang terus-terusan, juga menjiwai tapi belum sempurna. Itulah seperti air yang ketiga, yaitu mandi, tetap najis kene kaca. Capek menjiwai sempurna, sampai sempurna barulah keluar yang suci, dan mesti ada lawannya baru bisa. Itu ruhani juga begitu, sampai 4 lapis, lahirnya 4 kali, minimal kita lahir 2 kali. Wiladatul ula, wiladatus saniyah. Karena setelah wiladatus saniyah bisa diteruskan setelah habis kontrak fisik, karena sudah melewati fisik. Kalau kelahiran berikutnya bisa diteruskan setelah kontrak fisiknya habis. Makanya ada yang mengisahkan min akabiril auliya. Makanya ada yang mengisahkan min akabiril auliya, seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan kalau malam Selasa wali-wali yang sudah wafat suka mendatangi wali yang masih hidup, yang sudah lahirnya 4 kali dan mendapatkan mandat dari Rasulullah, suka pada datang mendatangi wali yang masih hidup. Untuk apa? Untuk ngaji, tarbiyah ngajinya, bukan taklim.
meningkatkan makrifatnya. Untuk apa? Kadar ruhaninya ditingkatkan, sifat-sifat Rasulullahnya ditingkatkan melalui wali yang masih hidup, yang sudah selesai lahirnya 4 kali, dan kemudian sudah unsiah dengan abal arwah, bapaknya ruh, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi kita yang sama-sama sekali belum, tinggallah amalkan. Yang belum punya talqin, dan kemudian dibantu dengan sholawat untuk cepat lahir. Lalu itu bagaimana kalau kita jarang-jarang ke wali-wali? Dihukumi sunnah muakkad oleh mazhab kita Syafi'iyah. Niatnya kalau jarang ke wali, niatnya jarang ke makam-makam mulia itu, kita untuk mendapatkan nurnya Rasulullah. Berangkat ini perintah Allah dan Rasulnya, niatnya dan manfaatnya dirojak, diharapkan di Arab itu mendapatkan nur Rasulullah dari wali itu. Buat apa nur Rasulullah? Biar bisa lahir. Buat apa nur Rasulullah? Biar bisa pulang. Biar bisa pulang kembali dari alamul mulki, alam dunia ini, ke alam malakut. Nanti meninggal enggak. Kalau meninggal habis kontrak, pulang beda. Yang pulang ruhaninya, yang menghidupi fisik ini masuk atau suka disebut ruhul hayat. Kalau secara garis besar, ruh yang pulang itu disebut ruhul yaqdo. Ruhul yaqdo itu kemudian sironi, sultoni, kudsi. Ilmu ya. Ya ini yang lagi taklim juga lagi tarbiyah. Ini lagi taklim untuk memahami, disimpan biar kita tahu arahnya agama itu kemana, manfaatnya agama itu untuk apa. Kita sholat karena cinta ke Allah. Tuh berarti tahapannya 313. Kalau baru ingin surga, takut neraka belum menembus itu baru diamr dari perintah, baru start ya. Jangan lupa, apalagi thariqatnya, zikirnya, tujuannya kita menjalankan thariqat ini, zikir ini, selawat ini untuk wusul balik. Jangan balik. Oh, kenapa perlu balik? Karena kita bukan orang sini, bukan orang dunia, manusia. Seperti mana kemarin disampaikan, manusia kan bukan orang dunia, manusia baru tapi memakai pakaian ini, yaitu hayawan. Badan ini hayawannya, kitanya gaib, yaitu ruhnya. Jadi jangan sama seperti penduduk bumi yang lain. Sadarkanlah kita diri masing-masing, sadarkanlah kita itu manusia, kita ruh yang memakai badan ini. Biarlah badan ini berhubungan dengan siapa-siapa, tapi hatinya teruslah berhubungan dengan Allah melalui Rasulullah. Berhubungan terus dengan Rasulullah, berhubungan terus dengan para masyayikh, para aulia, agar betul hubungan dengan Allahnya. Karena kita hubungan dengan Allah tanpa berhubungan dengan Rasulullah ruhaninya, tanpa berhubungan dengan aulia ruhaninya, tak akan bisa berhubungan dengan Allah, tak akan mengenal Allah. Hanya kelihatannya saja ibadah,
Hanya kelihatannya saja dohirnya mengikuti amalan-amalan yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi hatinya, ruhaninya belum mencontoh, belum ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang dipahamkan nih, pahamkan. Pikir terus, itu meningkat tuh, menembus tanah. Tanahnya bukan tanah yang kita lihat, tapi unsur tanah di badan kita. Kemudian menembus air, bukan air yang kita lihat, tapi unsur inti air. Kemudian angin, makanya di diri kita ada anginnya. Tarikannya yaitu ingin, unsur tuh. Kemudian sampai api, tandanya kita mulai mencintai amalan-amalan ibadah itu karena cinta, karena ini yang dicontohkan Rasulullah, karena ini yang dilakukan Rasulullah. Cinta, dengan cinta itu lagi menembus api itu masih turun naik, kan jatuh lagi ke tanah. Yang tak akan turun lagi itu yang sudah melewati di dalam 13 itu. Makanya diisyarat warnanya tanah itu putih, air itu hijau, angin itu kuning, api itu merah. Yang orang yang sudah lewat hitam. Alhamdulillah, sejuta kali alhamdulillah kita hidup di Indonesia sudah disyaratkan dari apa-apanya, dari bahasanya atau lambang-lambangnya, benderanya dilihat merah putih. Merah putih itu singkatan dari putih, hijau, kuning, merah. Hijau dan kuningnya disimpan di dalam, hanya merah putih. Habislah sampai merah dari putih, hijau, kuning, merah, selewat di merah hitam. Makanya peci kebangsaan di Indonesia pecinya hitam, berkabung. Sudah selesai semua, hangus. Bisyara Indonesia. Orang selesai, orang itu dijumpai Rasulullah yakdotan. Selesai sudah pulang, bis balik, tapi fisiknya ya tetap sama. Yang lain eman karena hayawannya. Yang lain minum, ya minum biasa, hayawannya itu hayawan. Ruhaninya mah sudah enggak. Yang lain menikah, punya istri, anak lomba ya sama, mungkin juga sampai istrinya banyak sama obat gitu. Ya nggak apa-apa, itu fisiknya. Tapi yang utama itu tugas dulu. Ya hayang nyandung jenah sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah apa hayang? Boleh lah, boleh ikut sunnah Rasulullah. Niatnya itu membersihkan hati apa mengotori hati. Kalau sunnah Rasulullah itu untuk tazkiyah, tambah istrinya, tambah bersih hatinya, tambah bangun ruhnya, kemudian pindah alamnya. Iya, tambah apa beli di rumah. Ya salah jalan pak. Makanya ibu-ibunya nggak mau, jangan. Aku nggak percaya itu sunnah Rasulullah. Iya namanya sunnah Rasulullah, tapi nggak menjalankan sunnah Rasulullah. Hanya dohirnya saja menjalankan nyandung, batinnya enggak, karena enggak ditujukan untuk membersihkan hati dan memulangkan ruhani. Ya menang kita terus alim terus bangga lagi di balik sofa nyandung. Dari mana alasannya? Mbak Janu mah udah gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua berselera ke Allah dan Rasulnya, karena itu modalnya dan cinta.
semua kebaikan, semua ibadah yang kita lakukan itu untuk usul. Sholat wajib jam usul, sholat sunnah jam usul, zikir jam usul, terus dakwah jam usul, bertetangga jam usul, dagang tani jam usul. Apa itu usul? Tazkiyah. Apa itu usul? Tasfiyah. Untuk apa? Membuka. Ini mata bisa buka itu, bisa melek itu kalau nggak ada beleknya. Dibersihkan, nggak ada kotornya, bisa buka matanya. Oh iya ya, ada cahaya, ada wujud-wujud yang lain. Begitu juga ruh, maka ada basirohnya. Hati itu basirotul ula dulu. Basiroh pertama dibersihkan, nanti terbuka basirohnya. Bagaimana orang yang terbuka basirohnya? Sadarnya tinggi, Pak. Lain bisa ningali jin. Oh, di sana ada dedemi, di sini ada kederajat jin, di sini ada kerajaan siluman. Itu mah bukan basiroh, itu mah panca indera yang keenam, adanya di sukma. Kalau basiroh terbuka maka kesadarannya tinggi, menyadari ini ruh, ini kontrakannya. Sadarnya tinggi, terus merasakan, bukan tahu. Tadi kan dikasih tahu ini kontrakan, kitanya ruh, itu kan baru tahu. Itu namanya ilmul yakin. Terus sampai ainul yakin mulai ada berkah. Terus dibersihkan dari berkah beneran oleh itulah hakul yakin merasakan. Mulailah setelah itu berkembang rohaninya dari ilmu dulu, sehingga kemudian naik sampai ainul ilmi, ilmu yakin namanya, sampai datul ilmi, itu namanya hakul yakin, kayak merasakan. Mulai itu bentang, mulai bergerak pulang, melewati fisik ini, unsur tanah, unsur angin, unsur api, dan kemudian los masuk ke liang jarum. Gitu. Nyari jarumnya susah, apalagi masuk ke liang jarumnya itu malah proses. Nyari jarum itu seperti mencari yang melahirkan. Orang yang melahirkan ruh kita sampai ke langit itu seperti mencari jarum. Sudah ketemu jarumnya, untuk keluar dari jarum itu kan proses lagi. Badan ini besar kok bisa nyaplok di lubang jarum itu, kan nggak mungkin. Makanya sudah bukan pakai akal, tapi makanya pakai iman. Inilah ilmunya. Mungkin ada yang belum mendengar sama sekali di ilmunya. Baru mendengarnya cara ibadah, hukum-hukum ibadah, syariat. Inilah ilmu sejatinya. Fungsi, manfaat, faedah dari semua ibadah yang kita lakukan, dohir dan batin, syariat dan thariqah, itu untuk mutu, qoblahan kamu untuk pulang, untuk kembali kepada Allah melalui alam berikutnya yang dulu kita di mana diciptakan atau melewati. Sekarang ada di alam yang terendah, yang wujud fisik, maka dibangunkan punya kesadarannya. Biarlah fisiknya ini biar berhubungan dengan siapapun, menjalankan syariat, ruhaninya terus dengan syariat dan dengan jalan cepat yaitu thariqah, maka kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita. Yuk, setelah taklim dan tarbiyah ilmi, kemudian tarbiyah zikir. Kita zikir sama-sama. Jangan lupa niatkan belajar zikir ini untuk membersihkan hati. Maka subuh-subuhlah niatkan zikir ini untuk membersihkan hati, membukakan basirah. Ini di antara langkah-langkah untuk pulang. Jadi datang ke mana akibatnya, jangan hanya niat untuk dapat berkah,
Orang yang niatnya ingin dapat berkah dari wali-wali dapat berkah, tapi itunya kesananya belum dapat. Tapi kalau yang sudah niatnya ingin usul, datang zikir ini untuk membersihkan hati, membangunkan rohani, berkahnya pasti dapatnya lebih banyak. Yang punya hutang nanti bayar, yang sakit nanti sembuh, yang punya hajat nanti kabul. Karena permasalahan itu sengaja Allah adakan biar apa? Biar kitanya ingin pulang gitu. Rezekinya disusahkan, badannya disakitkan karena kitanya banyak lupa. Allah ciptakan permasalahan ini itu supaya apa? Supaya ingat pulang begitu. Seperti ibu-ibu yang punya anak udah sore, udah burit, udah sore, waktunya pulang masih main. Ibu-ibunya ngasih masalah tuh buat biar apa? Biar anaknya pulang. Setelah dekat, maka setelah mau pulang dimandikan oleh ibunya. Tadi ya mandi dulu, kata ibunya. Sini mandi dulu. Kalau nggak mau mandi, ya ditangkap sama ibunya sambil diketrokin cicing. Kan gitu. Itu hidup kita ini masalah ini itu kekurangan, kekhawatiran. Itu sengaja oleh Allah dihadirkan, diadakan biar apa? Biar mau pulang. Pulang itu bukan meninggal, jangan takut ya. Gimana diajak paeh lain. Diajak selamat abadi, diajak kembali dari hakikatnya. Justru bahagianya dunia akhirat. Ruh yang mau pulang, berangkat pulang, maka penyakitnya sembuh, kehidupannya sejahtera, rumah tangganya bahagia, anak-anaknya soleh, sukses. Itu buah dari niat untuk usul. Kalau nggak niat untuk usul dan tidak melakukan suluk usul, maka kesuksesan kalau kemudian sejahtera, maka sembuh. Suksesnya itu sukses sembuh. Lihat saja di ujungnya nanti Allah kasih masalah. Seperti sejahtera, maka Allah kasih masalah di anaknya, atau kalau Allah kasih masalah di istrinya, Allah kasih masalah di ekonominya, atau Allah kasih masalah di fisiknya. Kasih masalah karena apa? Karena gak mau pulang. Seperti anak yang nggak mau pulang, dilempar sama ibunya, pulang. Mengapa sama ibunya dilemparin? Karena ibunya sayang, udah burit, udah sore mesti pulang masuk ke rumah. Tapi kalau mau masuk ke rumah mesti bersih. Tadi keluarnya juga kan bersih, maka mesti bersih, mandi dulu. Gak mau mandi, dimandikan. Begitu juga kita, dibersihkan dengan zikir, dibersihkan dengan sholawat. Kalau gak mau, Allah bersihkan dengan permasalahan, dengan kesulitan, dengan kesusahan, dengan penyakit. Itu karena gak mau mandi. Anak juga gak mau mandi sama ibunya dirajang, menjerit-jerit mau mandi, ditangkol. Gayungnya fungsinya ya buat mandi, juga buat ketrok. Akhirnya gitu ya terserah nggak mau pulang apa enggak. Kalau yang mau pulang, insya Allah disayang ibunya gitu. Disayang sama Gusti Allah, disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita ditakdirkan mendapatkan ilmu ini, karena nggak semuanya dapat ilmu ini. Jadi jangan kemudian kok yang lain kok nggak melakukan seperti ini, yang lain belum tahu. Ada ini seperti ini, usul lagi balik apa-apa. Alhamdulillah kita ditakdirkan mendapatkan ilmu ini. Hakikat dari semua amalan, semua ilmu tujuan agama. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, wa syukur. Yang belum bodoh banyak. Pikirnya nanti tutup matanya, punya wudhu tutup matanya, merem, ikuti sama-sama cara pikir yang di sini, biar atom, dan nyata ini lagi membersihkan hati, perintah Allah dan Rasulnya.
ini lagi mandi, mau mandi biar apa? Biar bersih. Pikir sama-sama, nah udah pikir nih ibadah rencana cek mandi, ada mandi fisik, ada mandi ruhnya. Kita mandi ruh sama-sama, kita mandi sama-sama, mudah-mudahan pulang dari sini bersih.